Ini masih mati atau masih hidup? Ayo coba jawab. Loh, pertanyaan nggak dengar. Ini masih mati atau masih hidup? Kok masih mati? Ayo, dia mati atau hidup? Cepat. Lo bingung tadi, bingung ya tadi bilang mati. Gimana sih? Dirasanin kok tersinggung, sudah mati kok. Ngerti gak ilustrasi itu? Jadi kalau kita masih bisa tersinggung, berarti kita belum mati. Jadi setuju kalau tersinggung itu neneknya dosa. Kecil sekali. Lagi sekali saya bilang. Tidak berzina, tidak membunuh, tidak dendam, tidak mencuri, tidak merampok. Tetap masuk surga kalau kita masih bisa tersinggung. Masuk neraka. Oh, terima kasih. Berarti bangun itu bangun. Masuk neraka. Maaf, enak aja masuk surga. Saudara, ini juga yang terjadi di dalam hubungan suami istri. Mengapa masih banyak suami istri rajin bertengkar? Rajin kok bertengkar? Memang kenyataan. Banyak sekali itu suami istri rajin bertengkar. Lalu sudah tua-tua tuh nggak tahu diri bertengkar terus. Karena masih ada yang bisa tersinggung. Saudara, jangan anggap enteng, tersinggung itu jangan anggap enteng. Karena itu neneknya dosa. Jadi saya ingin bicara pada Pak Gembala, kalau di jemaat ada orang soal tersinggung, umumkan tiap minggu. Untuk menyinggung si A itu, semua seluruh gereja singgung dia. Sampai kebal, saudara. Nah itu namanya baru menang. Seringkali kita agak menyadari hal-hal kecil itu, tapi ini masalah besar. Setan itu paling subur, paling senang hidup di dalam daerah tersinggung. Karena setan bisa bersembunyi di situ. Yang soal tersinggung tahu? Bertobat hari ini ya. Ayo kita singgung rame-rame. Kamu tuh make up jelek betul gitu. Nah, singgung aja tidak apa-apa. Itu rambutmu tuh cukur di mana kayak begitu? Singgung pokoknya. Itu pakai baju kok enggak match itu warnanya. Terus pokoknya ketemu. Cari terus sudah alasan supaya dia sampai kebal betul-betul. Buat kopi aja enggak enak. Terus kita ngomongin. Setuju? Lu ya demi supaya sudah gak ke neraka. Lu kok gak amin lagi? Demi supaya sudah tidak ke neraka. Betul saudara, sampai kita bisa menerima semua orang itu apa adanya. Ini perkara serius dalam kehidupan kita. Jadi, saya ulangi lagi. Kekristenan kita tidak akan ada artinya tanpa hubungan kita dengan Bapa di surga. Betul? Nah, hubungan kita dengan Bapa di surga nggak akan ada artinya, nggak akan nyambung kalau kita nggak bisa fellowship dengan yang lain. Nah, fellowship ini, persekutuan kita seorang dengan yang lain ini, harus ada perdamaian di antara kita semua. Sebelum kita lebih jauh, saya stop dulu sampai di bagian ini. Mari kita lihat salah satu karakter dari Bapa kita yang luar biasa. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Kita akan kagum kepada sikap atau karakter Bapa kita ini sangat luar biasa. 1 Korintus 6 ayat yang ke-11. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Apa saja kata dahulu, saudara cari nanti di ayat-ayat yang berikut. Sebelumnya 9-10. Daftar dosa ya, dulu kita begitu. Tetapi kita telah apa? Telah memberi apa? Diri kita. 1 diapakan? Disucikan. 2 telah diapakan? Dikuduskan. 3 telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Tuhan kita. Mengapa Bapa memerlukan 3 hal untuk menyucikan kita? Kenapa enggak cukup 1 saja?
menyucikan, menguduskan, membenarkan. Mengapa harus pakai 3 ini? Saudara, ini sungguh hal yang luar biasa. Menyucikan, menguduskan. Saya nggak usah bicara banyak itu, karena itu gampang dimengerti. Tapi yang ketiga ini yang paling hebat. Kata dibenarkan di dalam bahasa Yunaninya, dalam bahasa asli Perjanjian Baru, itu kalau diindonesiakan bunyinya dianggap tidak pernah berbuat salah. Saudara, ini yang gereja harus miliki dan dunia harus tahu. Dianggap tidak pernah berbuat salah. Saya lihat mengapa orang-orang kulit hitam di Amerika sampai hari ini mereka berkelakuan seperti itu. Saudara, sejarah karena gereja yang melukai mereka. Betul tidak? Gereja kulit putih, dan itu sejarah gelap sekali. Dan setan menang. Itu sebabnya ketika Injil yang dibawa oleh orang-orang Amerika ke banyak tempat, khususnya di daerah kulit hitam, sulit diterima sampai hari ini. Karena kejahatan gereja tahun-tahun yang dulu itu. Sampai hari ini mereka masih terluka. Itu sebabnya kenapa banyak tokoh-tokoh Islam dari orang kulit hitam yang tadinya adalah orang Kristen, betul tidak? Kenapa? Karena mereka kecewa. Dan kita nggak bisa salahkan mereka karena itu kesalahan gereja di Amerika. Ngeri sekali. Kok bisa gereja punya faham seperti itu? Oke? Kenapa saya mau ceritakan ini kepada saudara? Ini konsep yang sangat indah yang hanya Tuhan bisa membuat. Nah, itu sebabnya kalau gereja tidak menggunakan hukum yang ketiga ini, membenarkan orang, maka dunia gak akan sembuh. Maka itu mulai dari kita dulu. Nah, contoh yang paling indah untuk kata dibenarkan. Saudara buka sekarang Yohanes pasal 21. Itu dibenarkan, sulit manusia, tapi kita harus melakukan itu. Ada kisah tentang apa di situ? Ayo lihat dulu kisahnya, masih ingat? Ayo, siapa ketemu siapa? Ayo saya tanya cepat, lihat Alkitab saudara. Iya, Yesus bertemu murid-murid itu pertemuan pertama kali setelah kebangkitan. Pertama kali. Lengkap. Bersama murid-murid laki-laki itu. Murid-murid perempuan sudah pernah jumpa Yesus dulu setelah kebangkitan. Ini pertama kali. Lalu kisahnya yang paling menonjol soal siapa? Di pasal 21. Perikop yang berikut. Tentang siapa? Petrus. Masih ingat Petrus diapakan oleh Tuhan Yesus? Ditanya berapa kali pertanyaannya? Apakah engkau mengasihi aku? Lalu lihat. Tuhan Yesus memberi Petrus tugas apa? Ayo. Tugas apa yang diberikan Tuhan Yesus kepada Petrus? Dia minta apa kepada Petrus? Gembalakan domba-dombaku. Mari kita lihat ini. Saudara, ini luar biasa. Saya beri ilustrasi dulu kepada saudara supaya kita punya gambaran apa itu arti kata dibenarkan. Masih ingat Petrus berapa kali nyangkal? Salah, 7 kali saudara. Nah, saudara kurang teliti itu baca Alkitab. 7 kali. Maka itu enggak main-main kejahatan Petrus ini. 3 kali itu di satu peristiwa. Waktu Tuhan kita diadili, dia tunggu di halaman, masih ingat? Di rumah imam besar Kayafas. Dia 3 kali nyangka. Yang keempat kali, waktu Maria Magdalena yang jumpa Yesus pertama kali pada waktu pagi hari bangkit itu, dia pulang memberitahukan saudara yang lain, Yesus bangkit. Petrus gak percaya. Lalu murid-murid perempuan lain datang ke kubur itu lagi, termasuk Maria dan ibu Yesus. Mereka pulang dari kubur, mereka cerita lagi. Petrus tidak percaya. Sudah berapa kali? 5 kali. Yang ke-6 kali, waktu 2 murid lagi kecewa juga pulang ke Emmaus,